حي على الفلاح. Nah, keutamaan puasa, di poin A, keutamaan puasa disebutkan dan ditegaskan dalam hadis-hadis berikut ini. Yang pertama, yang kita bisa dapatkan adalah hadis riwayat Ahmad nomor 15.844 yang berbunyi kata Nabi SAW, "As-siyamu junnatun minan nari ka junnati ahadikum minal qital." Puasa itu adalah perisai dari neraka, sebagaimana perisai salah seorang di antara kalian untuk perang. Ya, untuk perang. Artinya perisai itu sangat berguna sekali di zaman dulu. Lemparan panah, lemparan tombak, sabetan pedang, semua bisa ditangkis dengan perisai. Ya. Maka berarti kita bisa menangkis ya, serangan neraka ini atau masuknya seseorang dalam neraka dengan puasa. Dari ini bahasa kiasan yang sangat luar biasa, tinggi sekali maknanya. Artinya betul-betul kita akan tertameng dari api neraka hanya dengan puasa itu. Sebagaimana juga nanti kita lihat bahwasanya satu hari puasa di jalan Allah, sunnah atau wajib, itu akan menyebabkan kita dijauhkan dari api neraka sejarak 70 tahun. Itulah hadis setelahnya. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari nomor 2840 dan Imam Muslim 1153. Kata baginda Nabi SAW, "Man sama yawman fi sabilillahi azza wa jal zahzahallahu wajahu anin nari bidhalikal yawmi sab'ina kharifa." Barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah yang maha suci dan maha pemurah, maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari neraka disebabkan puasa hari itu sejauh perjalanan 70 tahun. Ya, dan ini keutamaan yang luar biasa kata ulama, baik itu puasa sunnah ataupun puasa wajib. Ini teman-teman tadi yang puasa hari Senin, ada masalah apa? Nah, putuskah tangannya? Butakah matanya? Habiskah tenaganya? Enggak. Jadi orang yang tidak puasa, was-was. Rugi antum enggak puasa, kenapa enggak puasa? Kecuali punya udzur-udzur syar'i. Dan memang ibadah itu teman-teman seperti bola salju, harus selalu digulirkan. Nanti dia makin besar, makin besar, makin besar. Kalau masih ingat dulu contoh rasional saya katakan, kita ini sama syaitan seperti orang yang lomba lari. Kalau antum tetap di garis start, syaitan di sebelah kita, dia bisa membuat kita ini tidak semangat. Seperti kalau musuh sebelah kita, kamu lemah, kamu gak kuat, kamu pasti kalah. Kita terganggu dengan itu. Dan dia leluasa melakukan, bahkan dia bisa menusuk, bisa menendang, bisa menarik kita. Karena kita gak lari-lari nih. Tidak memulai ibadah itu. Kalau antum sudah mulai Senin, Kamis puasa, sudah mulai masuk Ayyamul Bid, sudah mulai itu seperti orang yang sudah mulai lari. Musuh kita kalau dia tidak lari juga mengejar kita, dia nggak bakal dapat kita kan. Maka dia mulai berlari, tapi beda godaannya orang yang sedang berlari dengan orang yang diam di tempat. Kalau orang berlari, dia teriak, kadang-kadang kita dengar, kadang-kadang tidak. Bisa dia jangkau, bisa tidak. Kalau antum lebih cepat larinya, maka dia nggak bisa jangkau itu. Maka ibadah harus mulai dilakukan. Kalau enggak kapan? Kira-kira kapan antum memulai ini? Kalau bukan sekarang. Itu jadi sebuah poin penting. Mumpung masih muda, akhi dan ukhti. Mumpung masih sehat. Kecuali punya udzur syar'i berbeda. Ya, berbeda. Kayak pengantin baru mungkin. Mungkin. Terpaksa dia batal. Mungkin. Orang musafir. Sakit. Ya. Mungkin. Diundang oleh orang dipaksa buka puasa. Kalau sunnah mungkin. Tapi kalau tidak ada udzur masih kuat Masya Allah. Tapi kan haus, Ustaz, lapar. Semua juga orang rasain itu. Tapi dengan seteguk minuman di saat buka puasa hilang semuanya. Kemudian juga yang ketiga adalah doa orang puasa diijabah. Apa yang dia sampaikan. Selama dia mulai menahan diri dari azan subuh sampai saat buka puasa. Di dalam hadis yang sahih riwayat Al-Hakim dan juga ini lafadznya Ibnu Majah riwayatkan di nomor 1753 kata baginda Nabi SAW, "Inna lis-shaimi 'inda fitrihi da'watun la turad." Sesungguhnya orang yang berpuasa itu mempunyai doa yang tidak akan ditolak saat ia berbuka. Sampaikan hajat yang paling tinggi, yang paling dibutuhkan. Bahkan dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh para ulama, sesungguhnya orang yang puasa itu
diijabah doanya selama dia dalam puasanya itu. Jadi mulai pagi, subuh sampai maghrib. Nah,